Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Jatuh Cinta dan Kasih. Apa perbedaannya? Ya, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kata cinta digunakan secara berlebihan dalam masyarakat saat ini. Kita mengungkapkan cinta untuk apapun yang kita sukai. Bisa mulai dari sebuah hobi, baju, sepatu, bahkan seorang ternama yang kita idolakan. Ketika kita bosan dengan objek kecintaan itu, maka kita beralih ke sesuatu yang baru. Jenis cinta seperti ini datang dan pergi. Berpindah dari satu objek ke objek lainnya. Mencintai orang lain pun sering seperti itu dan kita akhirnya bingung mengapa begitu. Ada sesuatu dalam diri kita yang sangat membutuhkan hubungan dengan seseorang yang spesial, yang mengenal dan mengerti diri kita. Kita ingin satu orang yang kita dapat berbagi hidup, menjalankan dan menyelesaikan kehidupan ini dengan dia. Kerinduan ini adalah keinginan yang Tuhan tempatkan di dalam kita, sebagai bagian dari kita yang diciptakan menurut gambarnya. Seperti Tuhan, kita membutuhkan sebuah hubungan. Itu membuat kita ingin jatuh cinta dan tetap mencintai seseorang selamanya. Jatuh cinta itu cukup mudah, dan kebanyakan dari kita pernah mengalaminya mungkin beberapa kali. Tetapi hidup mempertahankan cinta itu sangat sulit. Karena pada akhirnya kita sadar bahwa rasa jatuh cinta itu bisa hilang dengan berjalannya waktu. Apalagi kalau orangnya nyebelin. Apalagi kalau kita udah bosen, ya. Tergantung sama kondisi eksternal pastinya. Nah, saat kita mencintai orang lain, kita ingin cinta itu bertahan selamanya. Kita ingin percaya bahwa orang yang kita cintai setelah menikah akan tetap menjadi orang yang kita cintai sampai akhir hidup. Tetapi mengapa masih banyak pernikahan berakhir dengan perceraian? Mengapa rasa cinta bisa hilang? Ini yang perlu kita ketahui. Jatuh cinta itu terletak di dalam emosi manusia. Dan apapun yang terletak di dalam emosi bisa hilang, bisa terusik, bahkan bisa dicuri sama iblis. Itu sebabnya rasa jatuh cinta di awal sebuah hubungan akan beda rasanya setelah beberapa tahun ada di dalam sebuah pernikahan. Semua perasaan yang terletak di emosi seperti jatuh cinta bisa terusik, bisa hilang, bahkan dicuri iblis. Itu sebabnya perasaan jatuh cinta tidak bisa dijadikan dasar sebuah hubungan, apalagi sebuah pernikahan. Orang percaya sudah diberikan kasih agape oleh Yesus di dalam rohnya, ketika dia menerimanya sebagai juru selamat atas hidupnya. Kasih yang didefinisikan ini semua tertulis jelas di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Bahwa kasih itu bukan perasaan tetapi keputusan. Itu sebabnya ketika rasa jatuh cinta hilang, kasih agape inilah yang akan bisa menguasai hidup kita dan memampukan kita untuk tetap bisa mengasihi dan menghargai pasangan hidup kita. Jika kita mau mengambil keputusan untuk mengasihi, itu sebabnya dasar sebuah hubungan bukan sekedar hanya kasih, tetapi lebih daripada itu adalah pengetahuan akan kasih. Bagaimana saya hidup dan mengambil keputusan untuk mengasihi. Bahkan ketika kita disakiti dan rasa jatuh cinta itu sudah hilang, dengan kekuatan Tuhan kita bisa mengambil keputusan untuk murah hati. Tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan pasangan kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan dan tidak bisa disudahi oleh apapun selama kita mau mengambil keputusan untuk mengasihi. Kasih mengalahkan musim sukar dalam sebuah hubungan dan membuat sebuah pernikahan atau hubungan yang lainnya sanggup bertahan dan konsisten karena kasih mengalahkan segalanya. Jangan hanya sekedar memulai dengan jatuh cinta. Kenali kasih Tuhan, tinggal di dalamnya, dan ambillah keputusan untuk mengasihi. Maka kita akan memiliki hubungan yang berhasil di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pelajaran yang berharga ini. Bahwa kasih adalah keputusan bukan perasaan. Kami tidak mau mengandalkan perasaan kami, emosi kami, rasa sekedar jatuh cinta yang seringkali menipu kami bahkan Tuhan. Dan kami mau sadar bahwa ketika mungkin rasa jatuh cinta itu sudah hilang, tetapi kami tetap mau mengambil keputusan untuk tetap mengasihi pasangan kami, untuk tetap mengasihi diri kami juga Tuhan. Supaya kami tidak menuduh diri kami sendiri, tidak merasa tidak layak bahkan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kami, itu adalah dasar daripada kami mengasihi. Alkitab sendiri mengatakan kami harus saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Biarlah kami mengalami kasih-Mu yang tak ada batasnya.
Dikatakan di Alkitab, kasih-Mu itu tanpa syarat, tanpa kondisi. Biarlah kami merasakan, menikmati, dan biarlah kami juga mengalami kasih-Mu untuk kami bisa salurkan kepada orang di sekitar kami. Kasih adalah keputusan, dan apapun yang sedang kami alami, mungkin sulit, mungkin susah, tetapi kami tetap akan mengambil keputusan untuk mengampuni, untuk mengasihi, karena itu akan memerdekakan hidup kami. Dan itu akan membuat kami teduh, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulai hari yang baru ini, didasari oleh kasih. Dan kasih itu adalah segala-galanya dan bahkan mengalahkan segala-galanya. Kami buka hari yang baru hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.